Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam seri filsafat untuk pemula. Hari ini kita akan membahas aliran yang baru lagi. Setelah kita kemarin membahas tentang empirisme, dan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang rasionalisme. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aliran yang bernama idealisme. Teman-teman, idealisme yang akan kita bahas ini bukan idealisme seperti yang mungkin kita gunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Kan kita sering sekali mengatakan idealisme adalah oh kamu orangnya idealis, atau idealisme adalah sesuatu yang yang malah justru utopia ya, yang justru serba sempurna, serba tidak boleh ada yang salah. Bukan itu ya. Kita akan membahas idealisme dalam pengertian filsafat. Bahkan kata idealisme itu sebenarnya awalnya mulainya dari sini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai idealisme, seperti biasa kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini akan membantu kita untuk memanaskan otak kita sebelum masuk ke obrolan yang lebih serius. Pertanyaannya, pernah nggak teman-teman itu berpikir apa sih yang sebenarnya atau yang benar-benar nyata di dunia ini? Apa yang menurut teman-teman itu nyata di dunia ini? Apakah yang kita lihat dan rasakan sebagai benar-benar ada itu nyata? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam dari sekedar yang kita lihat dan rasakan, tetapi itu jauh lebih nyata daripada apa yang kita lihat? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas idealisme, sebuah pandangan dalam filsafat yang berpendapat bahwa kenyataan yang sejati atau realitas yang sebenarnya bukanlah benda-benda yang kita lihat, kursi, meja, kopi, komputer yang kita lihat, yang kita bisa sentuh, itu tidak nyata. Yang nyata adalah ide atau pikiran kita mengenai hal-hal itu. Apakah teman-teman penasaran? Mari kita mulai perjalanannya. Pertama, apa sebenarnya sih idealisme itu? Saya ulangi lagi supaya lebih mendalam ya. Jadi idealisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa ide atau pikiran di dalam kepala kita ini adalah dasar dari segala realitas. Artinya, bagi para penganut idealisme, contohnya Platon, bagi dia dunia fisik kita ini sekarang yang kita lihat, yang material yang bisa kita sentuh, hanyalah bayangan atau manifestasi, cerminan dari dunia pikiran atau ide kita. Nah, berbeda dengan aliran empirisme yang sebelumnya kita bahas pada video sebelumnya, empirisme kan fokusnya pada pengalaman indrawi kita. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, itulah kenyataan menurut empirisme. Nah, idealisme berbeda. Dia meyakini bahwa apa yang kita anggap sebagai nyata itu tadi, yang kita sentuh, yang kita tangkap secara indrawi, sebenarnya berasal dari pemikiran kita sendiri. Jadi realitas itu bukan hanya tentang apa yang ada di luar sana, tetapi tentang bagaimana kita memikirkannya. Nah, kok bisa begitu? Oke, kita mulai dari orang pertama yang harus dipersalahkan loh, atau orang pertama yang punya gagasan filosofis mengenai ide. Nah, kita sudah pernah membahas filsuf kali satu ini ya, tapi kita kenalan lagi ya dengan tokoh besar idealisme namanya Platon
atau Plato. Kalau di Indonesia sering dikenalnya Plato. Nah, Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat sehari-hari hanyalah bayangan dari dunia yang jauh lebih sempurna dan abadi. Dunia yang dia sebut tadi sebagai sempurna itu disebut sebagai dunia ide. Nah, Plato mengilustrasikan pemikirannya itu tadi dengan alegori gua yang sudah pernah saya bahas di video tentang Plato ya. Jadi gini, saya ulangi lagi. Bayangkan di sebuah gua ada sekelompok orang yang terkurung dan terikat di dalamnya. Dia sejak bayi, sejak kecil, dia tidak pernah keluar gua, dia hanya menghadap ke dinding gua. Dan yang mereka lihat di dinding itu adalah bayangan-bayangan yang berasal dari cahaya api di belakang mereka, yang kemudian di depannya orang-orang di luar gua itu melewatinya, sehingga barang-barang kan orang-orang itu kan menyunggi barang gitu ya. Nah, barang-barang yang disunggi itu, yang di atas kepala itu menjadi bayangan di depan di depan si orang-orang yang ditahan tadi, yang terkurung tadi, para tahanan tadi. Sehingga yang dia lihat selama ini hanyalah bayangan, dan dia belum pernah melihat di luar bayangan itu, dan bagi mereka itu adalah nyata. Nah, benda-benda nyata yang material kita ini adalah tahanan itu tadi ya. Nah, apa yang kita lihat sehari-hari ini sebenarnya adalah bayangan gua itu tadi, seperti para tahanan. Kita tidak melihat yang sesungguhnya, hanya cerminan dari benda-benda yang ada di belakang kita tadi. Nah, menurut Plato, dunia yang kita lihat memang seperti bayangan-bayangan itu. Jadi dunia yang sesungguhnya, yang disebut sebagai dunia ide, yang real, itu tidak tampak. Dunia yang lebih sempurna, yang tidak berubah, yang abadi, itu tidak bisa kita lihat. Tetapi hanya bisa kita lihat lewat pikiran kita, karena kan dunianya dunia ide. Maka hanya pikiran kita yang bisa melihatnya. Nah, untuk sampai ke sana, si tahanan itu kan lalu melepas rantainya, dia keluar dan dia melihat cahaya api di belakangnya, dan bahkan melihat matahari, dan matanya sakit gitu kan ketika melihat yang sesungguhnya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya saya akan coba berikan contoh yang diberikan Plato sendiri ya. Misalnya begini, kita bisa melihat sehari-hari ya, kita contohnya, kita melihat meja ya. Nah, meja di dalam kehidupan sehari-hari kita kan beda-beda ya. Ada meja kamar tamu, ada meja warna merah dan hijau, kuning, hitam, ada meja kayu, meja plastik, dan meja-meja itu berbeda-beda ya. Ada begitu banyak meja yang berbeda-beda. Namun dalam dunia ide itu kan tadi meja dalam dunianya, dunia yang bukan yang kita lihat sehari-hari, material gitu ya. Nah, dunia ide itu hanya ada satu konsep meja yang sempurna, atau dalam bahasa lain itu kemejaan. Jadi sumber dari semua meja yang ada di dunia nyata ini adalah kemejaan itu tadi. Sesuatu, ada kayu, ada kakinya 4, kita sebut dia meja karena benda itu memenuhi syarat-syarat kemejaan atau konsep meja yang sempurna. Tentunya barang yang kita lihat ini bukan meja yang sempurna, ya kan? Yang sempurna adalah yang ada di dalam dunia ide sebagai standar ukur nih, di mana sesuatu bisa disebut meja atau tidak. Itu ide Plato. Nah, selain Plato, siapa lagi konseptor atau orang yang filsuf yang mengembangkan idealisme sebagai sebuah aliran? Yang kedua adalah Immanuel Kant ya. Immanuel Kant ini beda zaman ya teman-teman, filsuf yang berbeda zaman. Immanuel Kant sudah masuk ke zaman yang berbeda sekali dengan Plato. Nah, tapi yang jelas Kant punya pandangan yang sedikit berbeda dengan Plato, tapi tetap saja berhubungan dengan idealisme ya. Kant percaya bahwa kita tidak bisa tahu realitas yang sebenarnya atau kenyataan yang sebenarnya, itu kita sebenarnya tidak bisa tahu. Menurut Immanuel Kant, realitas yang sebenarnya itu dia sebut sebagai noumena. Noumena.
Itu realitas yang sebenarnya. Dan kita tidak bisa tahu. Lalu apa yang kita tahu? Yang kita tahu adalah fenomena. Jadi kalau nomena tadi kita tidak tahu, itu malah yang sejati, yang realitas yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya. Itu nggak bisa kita tahu. Yang kita tahu hanyalah fenomena. Fenomena adalah dunia yang kita alami, ya, melalui indera kita. Itu fenomena. Sedangkan nomena itu dunia yang sesungguhnya, itu tidak kita ketahui. Menurut Kant, pikiran kita punya peran yang sangat besar dalam membentuk dunia yang kita lihat ini sekarang, dalam membentuk fenomena. Dia menyebut hal ini sebagai transcendental idealisme, atau dibalik idealisme transcendental. Nah, Immanuel Kant berpendapat begini: kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan dunia itu sudah terstruktur oleh pikiran kita. Jadi dunia yang kita alami hari ini adalah hasil gabungan antara dunia luar yang kita tangkap dengan indera kita, mata, pendengaran kita, pengecapan kita, lalu kita memprosesnya dengan akal kita. Jadi gabungan antara dunia nyata yang ada di luar diri kita dan pikiran kita, yang di sini ada nomenanya ya, dalam pikiran kita atau akal kita ini, ya. Jadi jelas Immanuel Kant membedakan antara nomena sebagai sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh indrawi kita, dan fenomena yang kita lihat dari indrawi kita. Dunia yang kita alami oleh karena itu adalah gabungan antara hal-hal yang kita tangkap dari indera kita dan cara kita memprosesnya dalam akal kita. Selanjutnya ada juga pemikir idealisme yang terkenal, namanya George Wilhelm Friedrich Hegel, atau singkatannya orang sering menyebutnya Hegel gitu ya, dimana dia punya konsep tentang spirit absolut, jiwa yang absolut. Nah, Hegel itu mengembangkan idealisme dalam bentuk yang jauh lebih kompleks, tapi juga sistematik. Hegel menganggap bahwa seluruh sejarah dunia, ya, termasuk kita di dalam sejarah itu ya, adalah proses perkembangan dari jiwa yang absolut itu tadi. Jiwa yang absolut itu adalah kesadaran atau ide universal yang berkembang dari tidak sempurna menuju ke yang lebih sempurna. Jadi sejarah itu bergerak karena jiwa absolut itu menggerakkan atau bergerak ke arah yang lebih sempurna, dimana nanti pada akhirnya ketika sudah sempurna sejarah berhenti. Tapi kan sejarah tidak mungkin berhenti. Nah, ini menariknya Hegel. Jadi bagi Hegel, singkatnya begini, bagi Hegel itu dunia ini sebenarnya hasil dari saya ulangi, maaf ya. Jadi kan ini kan jiwa absolut itu terus bergerak ya, selalu menuju ke arah atau kesadaran atau ide universal ini berkembang menuju ke pemahaman yang lebih sempurna. Nah, bagaimana cara bergeraknya kok bisa selalu berkembang? Nah, itu melalui konflik. Konflik itu yang kemudian dikenal dengan nama idealektika, atau pertentangan antara ide-ide yang berbeda yang saling bertumbukan, kemudian justru menghasilkan jalan tengah atau ide yang baru. Misalnya, ya sebagai contoh untuk memahami Hegel, ide-ide dalam sejarah dunia ini misalnya ya, kita lihat ya, ada kapitalisme, ada sosialisme, kemudian ada komunisme, kemudian bertumbukan. Kemudian setelah bertumbukan muncul konsep yang nggak terlalu kapitalis, tetapi juga nggak terlalu sosialis, welfare state atau negara kesejahteraan. Lalu ini ada lagi yang menghantam lagi, neo-marxisme,
kemudian muncul lagi ide yang baru dalam tumbukan itu. Nah sejarah dunia kan memperlihatkan pergerakan ini, bergeraknya sejarah itu kan karena kenyataan itu terjadi karena tumbukan-tumbukan ini tadi kemudian menimbulkan yang baru mendapat perlawanan, muncul tumbukan lagi, terus-menerus seperti itu. Nah dunia kalau diperhatikan menurut Hegel itu bergerak mendekati pemahaman yang akhirnya nanti yang absolut, yang tidak bisa dipertentangkan lagi. Jadi bagi Hegel, perubahan dunia ini adalah bagian dari proses besar untuk mencapai kesadaran tertinggi atau jiwa absolut, spirit absolut. Nah, itu Hegel. Nah, begitu teman-teman, kita sudah membahas setidaknya 3 ya tadi, dari Platon, kemudian siapa tadi? Immanuel Kant, kemudian yang terakhir tadi adalah George Wilhelm Friedrich Hegel. Nah, pertanyaannya mengapa idealisme penting kita obrolin hari ini? Ya, teman-teman, jadi begini. Dengan kita tadi mempelajari idealisme, sebenarnya kita diajak untuk melihat dunia itu tidak hanya dari apa yang tampak di luar kita, dari apa yang nongol dalam otak kita, dari penglihatan, pendengaran, penciuman kita. Tetapi dunia yang kita alami ini, kita juga muncul dalam pikiran kita. Jadi dunia bukan apa yang tampak, tapi apa yang ada dalam pikiran kita. Pandangan Hegel ini kan, atau pandangan idealisme ini mendorong kita sebenarnya untuk merenungkan lebih dalam tentang makna dan tujuan dari apa yang kita alami. Misalnya dalam dunia, saya nyebrang ke dunia yang lain ya teman-teman ya. Misalnya dalam dunia seni ya, atau kreativitas. Coba perhatikan, idealisme kan sangat berperan. Banyak seniman itu percaya bahwa karya mereka bukan hanya tentang benda fisik yang mereka buat, tetapi tentang ide atau perasaan yang mereka coba ungkapkan. Nah, dalam hal ini, dunia seni adalah dunia ide yang tidak terbatas pada bentuk fisiknya saja. Nah, teman-teman, aliran idealisme sebenarnya mengajak kita untuk berpikir bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada apa yang kita lihat dengan mata. Pikiran kita, ini ya, ide kita, bahkan kesadaran kita itu sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih besar dalam menciptakan dunia yang kita alami daripada pengalaman kita itu sendiri. Nah, sekarang tampaknya menarik juga kalau teman-teman mau bersharing tentang pengalaman teman-teman mengenai apa yang ada di dalam ide teman-teman yang mungkin belum pernah dialami, tapi teman-teman yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan pengetahuan. Bagikan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kita masih bisa ketemu dan ngobrol lagi. Terima kasih, tetap berpikir kritis.